wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi ya, Nak. Pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021. Baik, sebelum mulai, Ustazah tetap ya ada aturannya. Yang pertama, silakan untuk speakernya dimatikan. Ya, karena Ustazah akan share video sehingga lebih fokus. Dan selama pembelajaran tidak ada yang memainkan speaker. Itu kalau anak-anak nurut, Ustazah akan masukkan penilaian yang baik loh. Bisa? Bisa ya nak ya? Baik. Karena apa? Kalau speaker kalian dihidupkan selama pembelajaran, maka akan mengganggu pembelajaran yang Ustazah sampaikan. Bisa ya? Baik. Yuk kita baca doa dulu ya nak. Doaan. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Du'a'u bidayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan kameranya dinyalakan semua. Ustazah akan share video Asmaul Husna. Tetap nanti diikuti ya nak video itunya Asmaul Husna. Ya, karena kita akan mendapatkan pahala jika kita menyampaikan Asmaul Husna. Baik. Sudah kelihatan videonya nak? Kelihatan videonya? Baik. Yuk, Asmaul Husna. Ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salam. المؤمن المحيي العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المبتدئ المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب
الحكيم الغفور رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المحسن الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan Asmaul Husna. Semoga kita mendapatkan pahala hari ini ya. Ditambah ini ketika kita hujan. Ketika kita hujan, maka rahmat itu akan turun di diri kita. Ya baik, selanjutnya kelihatan nak? Janji siswa SDIT kelihatan? Kelihatan? Halo? Ada yang kelihatan dan? Alhamdulillah baik. Kelihatan ya. Coba Ustazah besarkan, bisa enggak ya? Oke. Tambah kelihatan ya. Baik. Janji siswa SDIT Permata Hati. 1. Patuh dan cinta pada Allah, Rasulnya, orang tua, ustadz, ustadzah, dan seluruh karyawan Permata Hati. 2. Selalu menutup aurat di mana saja saya berada. Yang ketiga, tiada hari tanpa bersahabat dengan Al-Quran. Yang keempat, menyertakan ikhlas dalam setiap amal perbuatan. Yang kelima, membudayakan senyum, salam, sapa, sopan santun pada sesama. Yang keenam, sholat 5 waktu secara tertib dan tepat waktu. Yang ketujuh, rajin belajar dan semangat berjuang meraih cita-cita. Yang kedelapan, bangga sebagai siswa SDIT Permata Hati hingga akhir hayatku. Itu adalah janji dari siswa SDIT Permata Hati. Semoga kita bisa menjalankannya ya nak. Amin. Selanjutnya, silakan yang baru datang, sudah diambil buku tematik, silakan dibuka halaman 43. Ya, silakan diambil halaman 43. Baik, sudah semua ya, siap ya. Suara kita ini. Oh, sebentar.
Dengar ya. Ya, sudah halaman 43. Nah, halaman 43 ya. Sudah. Baik, Ustazah akan ulangi share ulang ya. Baik, lihat. Nah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu tema 2, pengalamanku bersama teman. Ini adalah kita sudah memasuki subtema 2 yaitu silakan buka buku paket kalian halaman 43. Ya, silakan dibuka buku paket halaman 43. Sudah semua dibuka? Baik, kalau sudah. Ya. Silakan semuanya speakernya dimatikan. Kecuali Ustazah mau satu anak siapa yang berani untuk membacakan pengalaman bersama teman. Siapa yang mau berani membacakan pengalaman bersama teman? Siapa nak? Aku Mbak Aya. Ya, silakan Mbak Aya. Alhamdulillah. Oke, yang lainnya masih dimatikan. Mbak Aya akan membacakan. Silakan Mbak Aya bacakan saya. Aku. Ya, Mbak Aya dulu ya. Mbak Aya dulu ya, Nak. Nanti ada lainnya. Silakan Mbak Aya dibacakan. Putih warna. Mbak Aya sudah? Silakan dibacakan. Terus. Oh iya, baik. Sudah tunggu ya, Nak. Itu telah selesai membuat kalung. Bukan, bukan sayang, yang halaman 43. Halaman 43 sayangku. 43 dibaca. Yang lainnya nanti sama-sama baca sendiri ya, Nak. Baik. Yang lainnya juga baca. Sudah, sayang? Sudah. Silakan dibaca. Pengalaman bersama teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Masya Allah, pintar sekali Mbak Aya. Sudah membacanya bagus ya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Aya Soli. Silakan speakernya dimatikan ya, Nak. Ustazah senang sekali. Benar, ini adalah tema kita adalah pengalaman bersama teman. Wah. Nah, Ustazah akan ulangi ya. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Kita senang ya, Nak, kita karena mempunyai banyak teman. Ada teman di sekolah, yang ini kelas 1A, kelas 1B, ada yang di kelas 1C, ada yang kelas 1D, banyak sekali. Dan punya pengalaman yang dari PAUD, dari TK, ya, semuanya punya teman. Begitu juga ketika kita di rumah, kita juga punya teman atau punya sahabat yang ada di rumah. Itu pengalaman yang menyenangkan. Ya, teman di sekolah atau di sekitar rumah kita. Nah, kami bekerja sama dalam banyak hal. Ketika kita mempunyai teman, maka kita akan bermain, kita akan bekerja sama. Misalnya ketika kita membangun kemah-kemahan ya, Nak, di rumah bersama teman, maka kita akan bekerja sama bagaimana caranya ketika kemah yang kita buat itu berdiri dan bagus. Itu namanya kita bekerja sama. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Ya, ketika ada temannya, misalnya kalau ada temannya yang kesusahan membuka sesuatu atau membuka jajan, maka kita akan segera membantu teman tersebut. Kami berbagi makanan dan minuman, ya. Kalau sama teman, ingat harus saling berbagi ya. Nah, kalau temannya yang nggak punya ataupun ketika kita punya jajan lebih dari satu, maka kita berbagi dengan temannya. Kemarin sudah ingat hadis
Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kita memberi lebih baik kepada teman kita daripada kita meminta, ya. Nah, selain kita berbagi makanan, memecahkan masalah, kita juga bersama-sama menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Ya, seperti dalam hadis kasih sayang. Malayarham la yurham. Siapa yang tidak sayang, maka tidak disayang. Siapa yang sayang dengan teman-temannya, maka teman tersebut juga akan sayang dengan kita. Tapi yang suka membuat temannya menangis, membuat suka temannya kesel, maka teman itu tidak akan menyukai kita dan kita akan lebih sendirian, ya nak ya. Ya, makanya kita harus dengan teman itu saling menyayangi. Jika kami salah, maka kami saling memaafkan. Misalnya ada temannya berbuat salah dengan kita, maka kita harus bisa memaafkan teman kita tersebut, ya. Jangan sambil marah-marahan. Karena apa? Nggak boleh, apalagi lebih dari 3 hari atau lebih dari 1 hari, nggak boleh. Dalam Islam, marah itu setidaknya kalau bisa harus segera memaafkan, ya. Baik, silakan moodnya dimatikan ya. Oh baik, speakernya dimatikan. Selanjutnya ya, kami berusaha bersama-sama mengejar cita-cita. Nah, kita sudah sampaikan yang kemarin ya. Ketika kita bersama sekolah, bersama-sama belajar dengan teman-teman, maka tidak boleh yang ada namanya males. Ya, aku tidak mau belajar. Aku bosan bunda belajar, itu nggak boleh. Yang namanya anak yang mau cita-citanya tersampai, misalnya mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi polisi, maka dia harus belajar dari sekarang. Nah, bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Nih, bersama teman-teman mengasihkan ya, nak, pengalaman bermain di sekolahan ketika dulu kalian TK atau PAUD, ketika bermain bersepeda bersama teman-teman, atau bermain, kalau cewek itu biasanya sukanya mainan pasaran ya nak, itu bersama Ustazah, hari ini nulis enggak? Nanti dulu sebentar ya, kalau memang ada yang nulis Ustazah akan menulis. Terima kasih guys. Oke, dimatikan lagi ya nak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, selanjutnya. Nah, pada bacaan tadi yang sudah dibacakan oleh Mbak Aya, itu menceritakan persahabatan Siti, Udin, dan Beni. Mereka berteman dengan saling tolong-menolong dan saling memaafkan bila ada yang salah. Kira-kira kalau memiliki banyak teman itu menyenangkan nggak, nak? Senang ya? Senang ya memiliki banyak teman. Baik, ya, senang. Sekarang siapa yang berani, Mbak Aya? Siapa yang berani menceritakan pengalaman bersama teman? Coba yang berani buka satu. Speakernya dibuka satu anak. Siapa? Siapa yang berani menceritakan pengalaman temannya bersama teman-temannya? Satu anak. Siapa? Aya. Oh ya, baik Mbak Aya. Silakan pengalamannya apa Mbak Aya? Pada bacaan mereka berteman dengan saling tolong-menolong dan saling memaafkan. Mbak Aya cerita pengalaman ketika bermain bersama teman, apa aja pengalamannya kira-kira? Berani? Pengalamannya apa ketika bermain bersama teman, Mbak Aya? Berani? Oh, baik. Nanti Mbak Aya itu dulu ya. Dipikirkan dulu, nanti kalau itu sudah nanti boleh cerita ke sana. Ada yang lain? Ada yang mau cerita pengalaman bersama teman-teman selain Mbak Aya? Silakan speakernya dibuka. Siapa, Nak? Siapa?
Itu speakernya dimatikan. Siapa yang berani? Oh, coba. Ya, Ustazah baik, Ustazah tunjuk. Saya Os. Siapa? Siapa saya? Oh, Kanaya. Baik. Silakan Mbak Kanaya. Pengalaman apa ketika bermain bersama teman? Ceritakan. Bermain kelinci, Os. Bermain apa? Bersama teman-teman. Bermain apa, sayang? Oh iya, menyenangkan nggak? Menyenangkan, Os. Oh, menyenangkan. Terus bermainnya di mana, Nak? Di rumah. Di rumah, Masya Allah. Iya, senang ya bersama teman-teman ya? Iya. Iya. Ada lagi yang mau cerita? Selain Mbak, terima kasih Mbak Kanaya sudah bercerita bermain bersama teman. Ada yang mau cerita? Satu anak lagi? Siapa yang berani? Siapa, Nak? Ayo, siapa yang berani? Apa Ustazah tunjuk? Hah? Saya Us. Siapa sayang namanya? Namanya siapa sayang? Siapa nama? Hah? Siapa, Nak? Siapa yang berani? Nabil Us yang berani. Oh, Mas Nabil. Oh, Mas Nabil berani, silakan. Dan Mas Nabil boleh bercerita pengalaman apa yang bermain ketika bersama teman. Misalnya kalau di sekolah itu kan, hah? Teman-teman. Apa sayangku? Saya sepeda bersama teman-teman. Oh iya benar, bersepeda bersama teman-teman. Iya, menyenangkan ya? Menyenangkan apa tidak, Nak? Menyenangkan nggak Mas Nabil? Menyenangkan ya? Iya. Terus bisa berpetualang juga ketika bersama teman-teman ya. Tapi ingat ya, karena sekarang masih corona, jadi ketika kalian bermain di luar, tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker ya, terus jaga jaraknya ya, diatur ya Nak, terus juga sering cuci tangan, Mak ya. Terima kasih yang sudah bercerita. Terima kasih Mas Nabil, Mbak Kanaya, dan Mbak Aya. Baik, selanjutnya silakan dimatikan lagi speakernya. Terima kasih. Nah, apa sih adab terhadap teman? Ya, jadi ketika kita bermain bersama teman dulu juga kita mempunyai adab atau kayak sepasang aturan ya Nak, atau apa yang harus kita lakukan ketika kita bersama teman. Yang pertama, mengucapkan salam. Ketika kita mau bermain ke rumah teman kita, maka ingat, ucapkan salam. Assalamualaikum, ketok pintunya, itu adab yang baik. Ataupun ketika kita tidak main di rumah teman, kita bertemu teman kita ketika di halaman ataupun kita bertemu di lapangan ya, maka ucapkan dulu salam, Assalamualaikum. Karena apa? Ketika kita mengucapkan salam, Allah itu merahmati kita. Maka selama kita bermain itu insya Allah dijaga oleh Allah. Yang kedua, memilih teman dalam bergaul. Loh, kok harus pilih-pilih teman? Kan katanya nggak boleh, Ustazah. Maksudnya di sini adalah kita harus bisa mengetahui mana teman yang baik dan mana teman yang tidak baik. Kalau teman yang mengajak ketika teman itu mengajak suka berbagi, suka memberi, terus teman itu sukanya kalau waktu dengar azan itu mengajak kita sholat, itu adalah teman yang baik. Tapi ketika ada teman kita itu sukanya mengajak bertengkar, atau ngajaknya berkelahi, sukanya berebut, maka kita harus menghindari teman yang seperti itu ya. Jadi kita boleh bermain semuanya dengan teman-teman, tapi untuk teman yang suka mengajak ketidakbaikan, maka kita lebih menghindarinya ya Nak ya. Karena apa? Teman itu akan membawa kita menuju surganya Allah. Teman yang baik juga akan menjadikan kita masuk surganya Allah. Yang ketiga, mencintai teman karena Allah.
Ya, kita mencintai teman kita itu karena Allah. Jadi kalau waktu dengar suara azan itu maka kita segera mengajak teman kita ke sholat. Karena apa? Biar besok bersama-sama dengan teman-teman kita bisa masuk surga. Nanti di surga bisa bermain bersama lagi, ya. Kita mencintai seperti dalam hadis, malayarham la yurham. Siapa yang tidak sayang maka tidak disayang. Maka kita yang sayang temannya karena Allah, maka kita akan disayang oleh Allah juga. Yang keempat, saling tolong menolong, ya. Ketika temannya kesusahan, itu maka kita segera menolong, atau ketika temannya jatuh naik sepeda, maka yang harus kita lakukan adalah segera menolongnya. Yang kelima, saling menghormati hak teman. Kalau temannya itu misalnya hak teman itu misalnya temannya kita lagi bermain ini, bermain dibagi, bermain berbagi. Nah, hak temannya itu ketika bagian temannya itu harus kita kasihkan. Kita tidak boleh merebutnya atau berebut, itu nggak boleh, ya. Yang keenam, menjauhi hal yang menimbulkan keburukan, misalnya bertengkar, berkelahi, saling merabut. Seperti ya itu sepertinya mencari-cari kesalahannya, itu nggak boleh. Karena apa? Kalau kita jika seperti itu maka teman kita akan menjauhi kita tidak akan punya teman. Yang ketujuh, menjaga hubungan baik dengan teman, ya. Kita ingin sama-sama masuk surganya Allah kelak bersama teman-teman kita, maka kita harus saling berhubungan baik, sering mengajak main. Kalau misalnya teman kita sendirian maka kita diajak main. Terus ketika sholat azan maka kita segera mengajak teman kita sholat. Terus kalau teman kita pas ngajak azan nggak mau, gimana Ustazah? Nggak apa-apa, yang penting kita sudah mengajak, tapi kita tetap laksanakan sholat itu, ya. Kalau lebih baik kita mengajaknya, kalau mau alhamdulillah. Yang penting kita sudah berusaha mengajak teman kita untuk sholat itu, ya Nak. Selanjutnya, coba ada yang mau membacakan ini satu? Siapa yang mau membacakan? Siapa yang berani membacakan? Halo? Silakan speakernya dibuka, Nak. Siapa yang berani membacakan ini? Siapa, sayang? Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan pada tumbuhan. Oh iya. Silakan lanjutkan. Tumbuhan. Siapa ini yang mau membacakan? Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Pinter, lanjut. Tumbuhan pada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Pinter. Tumbuhan tidak dapat berpindah namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditutup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan mengembang. Pinter. Rangkainya ayun jika dihinggapi kumbang. Pinter. Tumbuhan gerak miring jika ada angin besar. Pinter. Contohnya gerakan daun ke belakang terkena hembusan angin. Ini siapa yang baca, sayang? Siapa yang baca barusan? Mbak Aya? Aku. Siapa? Oh. Baik, terima kasih yang sudah membacakan. Barakallah, terima kasih. Benar. Silakan dimatikan dulu semua speakernya. Oke, Ustazah akan ulangi. Terima kasih ya, Nak. Gerakan tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Nih contohnya ya,
Ini adalah gerak tumbuhan. Contohnya meniru. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Ya, ada yang besar, ada yang tinggi, ada yang kecil, ada yang rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah. Tumbuhan itu tidak dapat berpindah-pindah ya nak. Namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya matahari. Kayak karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Jadi menguncup terus mengembang. Ya itu bunga. Tangkainya, ini bunganya ya nak, ini bunga ya. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Biasanya ini kumbang itu suka di sini tangkainya ya. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Ini bergerak miring ke kanan atau miring ke kiri. Nah, contohnya adanya pohon bunga mawar ketika ditiup angin maka dia akan bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri. Contoh juga pohon daun kelapa. Daun kelapa itu kan di pantai ya, biasanya di pantai itu anginnya kencang, nah, maka pohon kelapa itu akan bertiup ke kanan dan ke kiri. Nah, siapa yang bisa menyebutkan gerakan tumbuhan gerak yang lain? Siapa yang bisa menyebutkan gerakan tumbuhan yang lain? Satu, dibuka speakernya. Siapa yang bisa? Tumbuhan biasanya tumbuhan apa? Ada yang tahu? Selain pohon kelapa, tumbuhan siapa yang bisa menyebutkan tumbuhan apa aja? Nah, coba ya. Pohon pisang, Os. Apa nak? Pohon pisang, Os. Oh, pinter, pohon pisang, Mbak Kanaya ya, pinter. Selain pohon pisang apa? Selain pohon pisang apa? Yang berayun-ayun. Pohon mangga berayun-ayun enggak? Kalau tertiup. Mbak Aya. Mbak Aya. Siapa? Ada yang tahu selain pohon? Ada yang tahu lain? Hah? Pohon apa nak? Mangga, iya. Pohon mangga. Pohon jambu. Oh iya, pohon jambu, iya. Pohon jambu itu bergerak ke kanan dan ke kiri ya. Terus pohon apa lagi? Pohon pepaya. Apa sayang? Pohon pepaya. Oh iya benar, pohon pepaya juga bisa ya. Tumbuhnya ketika bisa bergerak. Nah, Pohon rambutan. oh iya betul, pohon rambutan. Pohon durian bergerak nggak pohon durian? Pohon bergerak, tumbuhan bergerak nggak? Kalau ditiup angin? Bergerak. Oh iya bergerak. Terima kasih yang sudah bantu saya menjawab. Ya baik, silakan dimatikan lagi speakernya sayang. Terima kasih. Sudah lanjutnya. Nah, coba ini bisa dilihat juga di halaman 46 ya nak. Silakan buka halaman 46. Itu juga ada beberapa gerakan tumbuhan seperti yang dicontohkan. Coba, oke baik. Ini adalah tumbuhan rendah, maka tangannya itu akan lurus ke depan dan kakinya akan tekuk. Ya, ini seperti tumbuhan rendah. Sedangkan tumbuhan tinggi, maka tangannya akan diangkat. Coba kalian tangannya diangkat juga. Ya, tangannya diangkat. Ya, lurus itu adalah tumbuhan tinggi. Sedangkan tumbuhan lebar, maka tangan kanan dan kirinya dibentangkan. Ini, ya, tangannya dibentangkan. Sedangkan tangkai berayun-ayun, maka kedua tangan diayun-ayunkan. Sedangkan menjulang ditiup angin, maka tangannya ke kanan, belok ke kanan, atau tangannya digoyangkan ke kiri. Ini adalah menjulang setiap ditiup angin. Sedangkan ini menguncup, maka tubuh kita seperti menguncup ya nak, seperti ditekukan. Nah, silakan nanti ini masuk dalam gerakan PJOK ya. Tumbuhan rendah ini seperti ini. Tumbuhan tinggi ini seperti tangannya diangkat, tumbuhan bertangkai lebar tangannya dibentangkan,
tangkai berayun-ayun, maka kedua tangan diayun-ayunkan, ditekuk ya. Tangkai menjulang ditiup angin, maka tangan ke kanan dan ke kiri. Sedangkan menguncup, maka tangannya seperti ini. Ya, seperti menguncup tangan, tubuh kita seperti mengerut. Ya, ini adalah contoh gerakan-gerakan tumbuhan. Nah, silakan buka halaman 47. Silakan, ada yang mau membacakan lagi halaman 47? Siapa yang berani membacakan? Saya, aku, Siapa? Nah? Atar. Oh, Atar. Baik. Oke, baik. Nanti ada lagi ya. Nanti ini sekarang Mas Atar dulu. Silakan dibacakan Mas Atar, yang lainnya dimatikan. Ya, baik, silakan Mas Atar. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan turut. Gerakan ibu guru terlihat luwes. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari. Gerakan tumbuhan mereka memperagakan gerakan pohon kelapa. Angin tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu itu. Udin berkata, maaf, itu saya tidak sengaja. Itu tersenyum lalu berkata, tidak apa-apa Udin. Dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Terima kasih ya. Lanjutkan. Sudah? Baik, terima kasih yang sudah membacakan ya. Mas Atar ya, kayaknya sama Mbak Aya ya membacakan ya, dua-duanya. Oh ya, baik, gak apa-apa. Yang lain silakan disimak di halaman 47 ya, Nak. Ini ada bacaan ini. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru itu terlihat luwes. Ibu guru itu Ustazah ya. Nah, gerakan anak-anak banyak yang lucu. Wah, ini kalau kita sekolah praktek mesti lucu sekali, Nenek ya. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kalian sama ayah bunda dipraktekkan ya. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin, berarti goyang ke kanan, goyang ke kiri, itu adalah seperti itu. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, maaf Edo, saya tidak sengaja. Nah, Edo itu tidak marah, Nak, tapi Edo tersenyum. Edo tersenyum lalu berkata, tidak apa-apa Udin. Nah, itu bagus ya, Nak, ketika teman kita tidak sengaja menyenggol kita, maka kita ucapkan tidak ada apa-apa Udin. Tapi ingat, ketika kita tidak sengaja, maka ucapkan maaf ya. Udin dan Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Mereka pun bermain kembali. Nah ya, ketika kita tidak sengaja maka kita ucapkan maaf. Dan ketika kita memaafkan maka ucapkan tidak apa-apa Udin, tuh ya. Nah, apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Apa, Nak? Apa yang sedang dilakukan Udin dan kawan-kawan tadi? Bermain. Terus, apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Apa yang terjadi dengan Edo? Oh, Edo ya, tersenggol, pinter. Apa yang Udin katakan kepada Edo? Maaf, pinter. Mengapa Udin berkata demikian? Kenapa Udin meminta maaf? Udin tidak sengaja menyenggol. Oh iya, pintar. Udin tidak sengaja menyenggol Edo. Bagaimana sikap Edo? Tersenyum. Tersenyum, tidak apa-apa, pintar. Terus, menurut kalian, sikap Edo, bagaimana sikap Udin dan Edo itu? Menurut kalian bagaimana sikap Udin dan Edo?
Baik apa buruk? Baik, Bu. Baik. Baik. Ya. Karena Udin ketika tidak sengaja meminta maaf dan Edo ketika dia langsung meminta langsung memaafkan Udin. Ya, itu adalah sikap yang baik. Terima kasih yang sudah menjawab. Baik. Kira-kira nah, perhatikan gambar berikut. Nah, coba kalau kalian lihat halaman 48 dibuka. 48 dibuka coba. Sudah? Sudah, Us. Sudah, Us. Perhatikan gambar-gambar. Nah, terus menurut kalian itu kan berarti Lani lagi apa, Nak? Lani lagi apa? Lani tidak sengaja ngapain? Menginjak kaki. Menginjak kaki Siti ya. Ini Lani, ini Siti. Maka Lani harus bilang apa? Ketika ini mohon maaf. Maaf. Terus? Maaf Siti, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Nah, itu kata yang bagus ya, Nak. Terus yang pertama adalah ucapkan maaf. Maaf Siti, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Nah, silakan yang bawa pensil juga boleh ditulis di ini kolom ininya. Yang bawa pensil silakan ditulis. Katanya, maaf Siti. Sudah? Maaf Siti, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Silakan boleh dilakukan. Ya, di buku paket halaman 48 ditulis di sini. Katanya, maaf Siti, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Ya, silakan yang boleh ditulis langsung di situ, di sini ya. Dari materi yang Ustazah sampaikan tadi, yang bisa katakan sebutkan ada sudah terhadap. Oh iya, Ustazah tunggu, pinter sekali, Masya Allah. Kita menulis hari ini Mbak Aya ternyata. Silakan Mbak Aya ambil pensilnya. Boleh ya kan Mbak angkat tangan. Sudah? Ya, satu saja ya Pak Patel. Berbicara dengan sudah atau belum? Yang lain selain Oh iya, baik Ustazah tunggu. Kalau sudah bilang ya, Nak. Iya. Jadi Ustazah ulangi ya. Maaf Siti, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Minta maaf jika salah, boleh. Ayo selanjutnya silakan. Sudah, Us. Sudah, baik. Terima kasih. Selanjutnya. Nah, yang ini Udin kenapa ini? Udin kenapa ini? Menyenggol Siti. Oh iya, Udin tidak sengaja menyenggol Siti. Maka ucapan Udin yang baiknya gimana? Maaf Siti, saya tidak sengaja menyenggol. Pinter, bagus sekali. Boleh silakan ditulis. Maaf Siti, saya tidak sengaja menyenggolmu. Boleh silakan ditulis di sini. Ya. Maaf Siti, saya tidak sengaja menyenggol. Oh sudah, iya. Yang belum, iya Ustazah tunggu sayang, Ustazah tunggu. Oke, nggak apa-apa, nggak usah buru-buru ya. Lani tidak, mohon maaf, baiknya dimatikan dulu. Baik. Yang sudah silakan yang ini. Sudah belum, Nak? Belum. Oh iya, belum. Baik, Ustazah tunggu. Maaf Siti,
saya tidak sengaja menyenggolmu. Itu dikatakan ya. Apa yang harus dilakukan lagi? Terus, baik. Sudah sayangku? Bagaimana kalimatnya? Sudah, Sudah, terima kasih. Yang ini sayang, yang gambar ketiga ini apa? Ini Edo ngapain? Menyenggol. Menyenggol juga ya? Menabrak apa menyenggol kira-kira? Menabrak. Oh, menabrak. Baik. Boleh menabrak atau menyenggol juga silakan, nggak apa-apa. Maka yang harus diucapkan Edo apa? Dari sini Edo ucapannya gimana yang baik? Maaf. Odin. Aku tidak sengaja menabrakmu. Oh, boleh, pinter sekali, bagus. Boleh, silakan ditulis. Maaf, Udin, saya tidak sengaja menabrakmu. Ataupun, maaf, Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu. Boleh, silakan. Yang mana? Oke, silakan. Sudah? Sudah? Belum. Belum, baik. Ustazah tunggu sayangku. Maaf, Udin. Ya, enggak. Ya, Ustazah ulangi lagi ya, Nak. Maaf, Udin. Saya tidak sengaja menabrakmu. Ini adalah sesi kita diskusi ya, Nak. Jadi sesi kita di sini kan diskusi ya. Ayo berdiskusi. Nah, kita di sini berdiskusi bersama-sama. Baik, sudah belum? Yang Tadi lupa. maaf, Udin. Atau saya tidak sengaja menabrakmu. Ya, kalau memang nggak apa-apa, misalnya kalau belum jadi di sini, nanti di rumah setelah pembelajaran ini selesai dikerjakan. Oh iya, sudah, terima kasih sayang, pintar sekali. Baik, sudah lanjutkan ya, karena waktunya sudah. Oh iya, ternyata sudah selesai. Baik, sudah semua apa belum? Sudah, alhamdulillah. Yang belum, silakan. Boleh nanti setelah pembelajaran ini selesai dikerjakan ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nih, sudah selesai pembelajaran kita hari ini ya, Nak. Alhamdulillah. Ya, nggak apa-apa, misalnya yang belum selesai nanti dikerjakan setelah primat selesai ya, minta bantuan ayah dan bunda. Terima kasih. Ya, sudah tutup ya ininya ya. Sudah tutup presensinya ya. Baik, terima kasih anak-anakku yang solih dan solihah yang sudah hari ini mengikuti pembelajaran Ustazah dengan baik. Alhamdulillah hari ini baik semua anak-anaknya ya, yang nggak ada yang main. Hujan saya. Apa saya? Nggak ada yang mainan speaker, semua nurut sama Ustazah Anam. Barakallah, luar biasa, Masya Allah. Baik, oke. Ya. Selanjutnya adalah kita akan penutupan ya, Nak. Silakan semuanya bukunya disimpan, ditutup buku tematiknya. Peralatannya disimpan kembali, kita akan berdoa. Ya. Sudah ya, oke baik. Terima kasih yang semuanya hari ini sudah mengikuti pembelajaran Ustazah Ana ya, Nak. Kita tutup ya. Tangannya diangkat kemana? Kita sesudah belajar. Alhamdulillahirobbil alamin. Surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bis
sabirin. Doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa keluar kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara wa inna alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum sholat duha silakan sholat